Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat green di seluruh tanah air dan di seluruh area yang bisa menangkap sinyal YouTube kita ini. Mudah-mudahan para sahabat dalam kondisi yang baik, sehat walafiat, dan selalu mendapat kelimpahan dari keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya ingin melanjutkan sharing saya tentang konsep dasar cabang pohon anggur. Pada video yang lalu, di bagian pertama saya telah sharing tentang nama atau sebutan dari percabangan, yaitu cabang primer, sekunder, dan tersier. Nah, untuk memudahkan pengertian itu, saya ingin kembali mengulang bahwa konsep adalah sebuah konsep yang letaknya atau berada di dalam benak kita atau akal kita. Pakemnya atau konsep dasarnya ya tiga sebutan itu, tetapi dalam realita di lapangan, realisasinya di lapangan, nanti penerapannya berbeda-beda. Ini yang di hadapan saya ini adalah anggur Jupiter. Ini merupakan contoh klasik dari percabangan sesuai dengan konsep dasar cabang pohon anggur itu. Dari awal, dari bawah ini adalah trunkus atau cabang primer. Kemudian primernya sampai di sini, kemudian kita tekuk menjadi sekunder. Nah, di cabang-cabang sekunder ini tumbuh cabang primer. Cabang tersier. Seperti ini ya. Tumbuh cabang-cabang tersier. Nah, ini sangat klasik contoh dari konsep dasar cabang. Tetapi bagaimana kalau ini tidak kemudian kita belokkan? Bolehkah ini kita sebut sebagai cabang primer juga? Kemudian ini sekunder, kemudian di sini ada tersiernya. Ya boleh, itu kan hanya sebutan. Primer, sekunder, dan tersier itu hanyalah sebutan. Tapi konsepnya memang itu, tapi di pelaksanaan di lapangan bisa saja seperti ini, kita sebut sebagai primer, ini sekunder, dan ini tersier. Tapi untuk anggur Jupiter ini saya akan menyebutnya ini sebagai primer, kemudian sekunder, kemudian tersier. Nah, di tersier inilah nanti ditumbuhkan percabangan-percabangan yang nanti akan dibuahkan. Jadi ini cabang pembuahan. Ini yang klasik ya. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana kalau misalnya itu vertikal satu cabang saja, apakah sebutannya sama. Nah, ini di sini sebagai contoh. Ini nanti rencana adalah vertical cordon, satu batang aja ke atas setinggi 1,60 meter, nanti dipotong di sini. Ini belum dipotong ya. Ini kalau dari bawah ini ya primer, kemudian ini boleh dikatakan sekunder, tetapi saya akan menyebutnya ini adalah tersier. Kenapa? Karena nanti ini adalah cabang pembuahan. Jadi kalau saya menyebut untuk vertical cordon ini primer sudah sampai sini atau sampai sini juga boleh. Ini kan konsep. Jadi kalau konsep itu ya hanya ada di kepala kita saja. Jadi prakteknya nanti primernya sampai sini, ini sekunder, ini tersier, dan seterusnya ini tersier semua. Ini kan pengertiannya demikian itu. Jadi para sahabat pembudaya anggur atau penganggur yang masih pemula seperti saya ini ya jangan bingung-bingung dengan sebutan itu. Bisa saja saya sebut ini dari sini sampai sini primer. Nah, ini sekundernya. Mulai dari sini sekunder, ini ada tersiernya. Boleh, siapa yang larang?
namanya juga pengangguran, jadi bebas-bebas saja. Nganggur mau kemana, kesana kemari, kemana saja ya tidak ada yang larang, silahkan. Tapi konsep dasar bahwa pohon anggur itu percabangannya terdiri dari cabang primer, sekunder, dan tersier itu memang harus selalu dipegang supaya kita memahami bahwa nanti pembuahannya ada di cabang tersier. Nah, ini saya ingin tunjukkan juga satu pohon anggur, ya pohon anggur Dickson yang umurnya kurang lebih 4 bulan ini. Ini saya buat para-para. Nah, ini saya mau memperlihatkan konsep percabangan tadi. Ini primer, terus ke atas, kemudian saya boleh nyebut ini setelah dibengkokkan itu ya, ini setelah dibengkokkan ini sekunder, boleh saja, tapi saya nggak akan nyebut begitu, tapi saya nyebut ini primer sampai sini udah sekunder, nanti tersier. Jadi mulai dari sini ini saya sebut sekunder, mau saya belokkan juga di atas sana itu karena semua adalah sekunder dan kemudian ditumbuhi oleh cabang-cabang tersier seperti ini. Ya bebas-bebas saja, tapi pakemnya sudah jelas. Kalau saya sebut dari bawah ini adalah primer ke atas, maka di sini dari sini ini saya sebut sekunder, kemudian muncul atau tumbuh cabang-cabang tersier, seperti ini. Nanti kita buahkan di sini di batang. Kalau dari single border seperti itu tadi, ini sebenarnya sekunder. Ini masih primer, tapi saya akan menyebutnya sekunder jika saya menganggap bahwa dari sini ini sudah cukup primernya, dan di sini sekunder ke atas, dan ini adalah tersier. Kalau para sahabat mau nyebut ini primer dan ini sekunder, ya boleh saja, dan di sini akan dibuahkan juga boleh. Tapi prinsipnya pembuahan itu terjadi di cabang tersier ya. Setelah primer, sekunder, kemudian tersier. Atau kalau nanti kita anggap ini adalah cabang primer, maka cabang dari cabang primer itu tumbuh cabang sekunder. Nah, di sini cabang sekunder, kemudian di sini akan ditumbuhkan cabang tersier. Tapi untuk anggur Dickson ini saya lebih suka memperlakukan anggur ini sesuai dengan konsep dasar percabangan pohon anggur, menganggap bahwa ini primer, kemudian sampai sini ini sekunder, ini kemudian tersier, terus ke atas semua cabang-cabang yang muncul dari cabang yang saya sebut cabang sekunder ini adalah cabang primer. Para sahabat sekalian, sekedar sharing sederhana melengkapi dari konsep dasar percabangan anggur pada video saya yang lalu. Demikian para sahabat sekalian, terima kasih perhatiannya. Jangan lupa subscribe dan komen di kolom komentar agar komunikasi kita tetap terjalin dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.